Dalam video ini, saya membandingkan WRC 1.0 dan Dirt Rally 2.0 untuk membantu Anda memutuskan yang mana yang ingin Anda beli. Pertama kali saya mencoba Dirt Rally 2.0 pada Februari 2019. Sebagai penggemar rally yang besar, saya sangat antusias dengan janji realisme yang lebih besar. Meskipun game tersebut menaikkan standar dalam banyak hal, saya pribadi tidak pernah merasa terhubung dengannya dan tidak menyukai kurangnya umpan balik. Setelah membuat 10 video YouTube tentang itu, saya akhirnya meninggalkannya. Sekarang dengan dirilisnya WRC 1.0, saya memutuskan untuk kembali ke Dirt Rally 2.0 untuk melihat bagaimana perbandingan antara kedua game ini. Apakah Dirt Rally 2.0 masih relevan dan apa yang ditawarkan oleh WRC 1.0? Mari kita cari tahu. Tidak terhindarkan, Anda akan melihat perdebatan berapi-api tentang franchise mana yang lebih realistis. Faktanya sederhana bahwa 99 pemain belum pernah mendekati mobil rally apalagi mengendarainya. Bahkan di antara pembalap rally, pendapatnya bervariasi. Apakah ada jawaban yang pasti? Mungkin tidak. Bagaimana dengan pendapat saya sebagai jurnalis otomotif yang telah mengemudikan banyak mobil? Mungkin tidak lebih berharga dari pendapat orang lain. Namun dengan kedua game dalam genggaman, saya memutuskan untuk membandingkan rekaman sisi demi sisi. Jadi siapkan popcorn dan bersiaplah karena saya akan berbagi pendapat jujur saya, mungkin terlalu detail, dan mungkin benar-benar salah tentang WRC 1.0 dan Dirt Rally 2.0. Jika Anda menemukan ini berguna dulu, mari kita lihat bagaimana WRC 1.0 dibandingkan dengan Dirt Rally 2.0. Untuk mengetahui perbandingan permainan di jalur kerikil, saya memutuskan untuk menggunakan jalur Finlandia yang brilian. Sayangnya, tidak mungkin untuk mencocokkannya dengan sempurna, jadi saya memilih vibe yang serupa, menekan keras pada mobil Ford berkekuatan 280 tenaga kuda. Perbedaan penanganan antara kedua game ini paling kecil di sini. Pengalaman di kedua game tidak terasa tidak intuitif atau terlalu seperti meluncur di atas jalan. Kedua game memberikan sensasi permukaan yang halus dan traksi yang berkurang, menghasilkan kecepatan belok yang lebih lambat dan masalah traksi saat menambah gas. Understeer juga terjadi jika Anda mengerem terlalu banyak dan mengunci roda. Apa yang berbeda kemudian? Mengemudi di jalur kerikil di WRC 1.0 bisa lebih menantang karena cengkeraman depan tambahan. Bahkan dengan sensitivitas input diatur ke negatif 10, Anda dapat mengubah arah dengan cepat dan dapat berbelok di seluruh jalan dalam kegembiraan oversteer. Namun, oversteer lebih mudah diperbaiki dan Anda dapat menggunakan trik mengemudi dengan joystick maju untuk meratakan gerakan Anda atau menggunakan setir. Ada perbedaan mendasar antara fisika mobil. Mobil WRC 1.0 lebih ringan dan lebih lincah, yang bisa Anda harapkan dari sebuah produk yang sangat dituning. Di Dirt Rally 2.0, segalanya terasa sedikit canggung, terlalu berat, dan lebih terpusat pada bagian belakang. Koefisien cengkeraman mungkin terlalu rendah, atau beberapa permukaan mungkin tidak cukup bergerigi. Sulit untuk menentukan dengan tepat. Ini menciptakan situasi di mana, terutama dengan mobil penggerak roda belakang, mudah untuk berputar dan sulit untuk mengatasi oversteer. Banyak drift tidak dapat diselamatkan yang tidak selalu benar dalam kehidupan nyata tetapi umumnya dipahami sebagai realisme. Di jalur kerikil, kurangnya intuisi di Dirt Rally 2.0 kurang jelas pada mobil penggerak roda depan dan 4 roda. Bahkan, pada beberapa mobil dan beberapa rally, penanganan WRC 1.0 secara mencolok mirip. Namun, secara keseluruhan, WRC 1.0 terasa lebih alami bagi saya. Sekarang, mari kita bicara tentang aspal, yang konon merupakan permukaan terlemah di Dirt Rally 2.0 dan salah satu yang terkuat di WRC 8 dan seterusnya. Saya memilih 2 jalur Spanyol untuk bagian aspal dan menggunakan mobil rally Audi Quattro Grup B yang saya ingat sulit di game Codemasters, dan memang begitu. Ya, kedua mobil memiliki perbedaan tenaga hampir 2 kali lipat, tetapi interpretasi Dirt Rally 2.0 terasa sangat berbeda dari cara lain. Bagian belakangnya dipenuhi spoiler di Dirt terasa seperti ketergantungan bukan dalam cara yang menyenangkan,
Raja Drifts, tetapi lebih seperti seseorang menaruh banyak batu bata di bagasi. Jika Anda melihat rekaman mobil ini di atas aspal dalam kehidupan nyata, jelas tidak takut untuk berbelok. Namun di dalam game, terlihat senang untuk understeer dan bahkan kembali menyatu saat roda belakang mendapatkan cengkeraman, kadang-kadang lebih dari sekali di dalam belokan. Hal ini tidak terjadi dengan sebagian besar mobil penggerak roda belakang di Dirt Rally 2.0, tentu menghindari oversteer dengan input halus, rem, kaki kiri, dan lainnya realistis. Menyetel setup juga membantu. Namun, Audi Dirt Rally 2.0 meluncur di atas aspal tanpa koneksi nyata ke permukaan. Ini tampaknya berasal dari cengkeraman depan yang terlalu sedikit atau berat yang terlalu banyak. Sebaliknya, penanganan WRC10 di atas aspal terasa lebih tepat dan menarik. Mobil-mobil merespons dengan baik terhadap input dan pengalaman secara keseluruhan terasa lebih terhubung dengan jalan, memberikan pengalaman mengemudi yang lebih mendalam dan menyenangkan. Di mobil penggerak 4 roda dan roda depan, kedua game menunjukkan snap di tengah tikungan karena rotasi ban berkurang. Seperti di WRC 10, Anda dapat melakukan koreksi di tengah tikungan di Dirt Rally 2.0. Namun, keseimbangannya masih terasa terlalu berat di belakang di Dirt Rally 2.0. Sementara itu, di WRC 10, Audi Sport meluncur melalui tikungan dengan cara yang terasa lebih alami. Ini juga memiliki cengkeraman lebih banyak di bagian belakang, sebagian karena tenaga kuda yang jauh lebih sedikit yang mengurangi putaran roda yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, pengalaman di WRC 10 kurang tidak terduga dan lebih seimbang, namun tetap memuaskan. Kedua game dengan efektif menyampaikan kurangnya teknologi dan penyempurnaan dalam mobil rally lawas dibandingkan dengan model baru yang seharusnya seperti itu. Dirt Rally 2.0 membuat kesenjangan lebih jelas, tetapi saya pikir WRC 10 menang di atas aspal baik untuk kesenangan maupun realisme. Sekarang mari kita lihat beberapa aksi salju dari Swedia. Di Lancia 037 yang sulit di Dirt Rally 2.0, cengkeraman yang berkurang membuat setiap mobil lebih sulit dikendalikan daripada di WRC 10. Kali ini, Anda bisa berpendapat bahwa membuat mengemudi lebih realistis. Fisika berjuang untuk menyalurkan tenaga dan meluncur di antara gigi-gigi semuanya ada. Yang mencerminkan rekaman kehidupan nyata di mana pembalap rally sering meluncur di antara tikungan. Secara signifikan mengurangi kecepatan rata-rata. WRC 10 juga licin dengan pas di atas salju, dan Anda bisa merasakan perubahan permukaan antara serbuk tebal dan hujan ringan. Mengemudi ke dalam serbuk tebal di pinggiran secara drastis mengurangi kecepatan Anda di kedua game. Namun, tingkat cengkeraman WRC 10 lebih dapat diandalkan, meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ada terlalu banyak cengkeraman saat menggunakan ban salju. Untungnya, menggunakan ban yang salah di atas salju menghasilkan penanganan yang benar-benar buruk, menebus beberapa poin. Perbedaan terbesar terletak pada desain tahap musim dingin. Saya merasa Swedia di Dirt Rally 2.0 membosankan dengan beberapa pengecualian. Jadi yang mana yang terbaik untuk salju? Realitas mungkin duduk di suatu tempat di antara kedua interpretasi tersebut. Dirt Rally 2.0 lebih menantang di serbuk tebal, tetapi kekurangan cengkeraman terasa lagi. WRC 10 mungkin memiliki terlalu banyak cengkeraman tetapi unggul dalam menghadapi perubahan permukaan dan kurang membuat frustrasi. Untuk pemain konsol WRC 10, game awalnya terbatas pada 30 frame per detik yang tidak ideal untuk game berkecepatan tinggi. Untungnya, peningkatan generasi berikutnya berarti 60 frame per detik di Xbox Series X, Series S, dan PS5. Anda hanya perlu mengaktifkan mode seimbang untuk menikmati peningkatan ini. Jika Anda memilih mode grafis di WRC 10, Anda memiliki beberapa opsi. Memilih mode kualitas kembali ke 30 frame per detik yang membingungkan tetapi masih dapat dimainkan. Sebagai alternatif, Anda dapat memilih mode kinerja untuk permainan yang lebih lancar pada 120 frame per detik jika monitor atau TV Anda mendukungnya, meskipun ini mengurangi resolusi menjadi 1080p. WRC 10 menawarkan detail hingga 4 Kelvin dan beberapa tahapan terlihat indah
seperti hutan Estonia dengan sinar matahari yang menyinari cabang-cabangnya dengan indah. Namun, tahapan lain terlihat sepi dan ketinggalan zaman, mengingatkan pada grafis PlayStation 2 atau PlayStation 3. Frame rate di Xbox Series X stabil sebagian besar waktu, sementara Series S bisa mengalami kesulitan lebih banyak. Dirt Rally 2.0 mempertahankan kinerja yang konsisten, menghindari robekan layar yang menjadi masalah di WRC 1.0. Secara keseluruhan, Dirt Rally 2.0 kadang-kadang lebih indah untuk dilihat, dengan adegan yang terlihat lebih ramai dan hidup, meskipun realisme datang dengan gambar yang agak kabur. Putaran normal dalam WRC 1.0 tampaknya berada pada 30 frame per detik, dan balapan malam di WRC 1.0 sangat gelap, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem. Lampu depan terlihat terlalu redup, membuat catatan kecepatan penting. Bahkan dengan wiper berkecepatan penuh, visibilitas menantang. Dirt Rally 2.0 juga menampilkan hujan lebat, tetapi navigasi lebih mudah, bahkan dalam tampilan kokpit. WRC 1.0 memiliki cuaca dinamis dan lebih banyak pilihan, sementara Dirt Rally 2.0 terbatas tetapi menawarkan 60 frame per detik untuk konsol yang lebih tua. Mengenai konten, Dirt Rally 2.0 mencakup Argentina, Australia, Finlandia, Selandia Baru, Polandia, Spanyol, Amerika Serikat, dan Skotlandia sebagai negara rally standar. Wales, Jerman, Monte Carlo, Swedia, dan Yunani tersedia sebagai DLC tambahan. WRC 1.0 saat peluncuran, termasuk Monte Carlo, Selandia Baru, Swedia, Kroasia, Portugal, Italia Sardinia, Italia San Remo, Kenya, Estonia, Chili, Wales, Finlandia, Spanyol, dan Jepang. Total 13 lokasi dengan 5 rally sejarah gratis yang sebaliknya. Beberapa desain tahap Dirt Rally 2.0 terlupakan, dan dalam kasus Argentina dan Swedia bahkan bisa sangat membuat frustasi. WRC 1.0 sebagian besar adalah uji waktu dengan rintangan tambahan dan informasi tentang setiap momen. Mode karier menawarkan tantangan serupa secara berulang-ulang. Ini juga menampilkan permainan cepat, manajemen kru, editor livery, dalam kurung, untuk penggunaan pribadi saja, dan acara online seperti tantangan harian, mingguan, dan khusus. Klub memungkinkan Anda membandingkan dengan teman. Ada multiplayer online, papan peringkat, mode co-driver untuk co-op 2 pemain, layar terbagi, dan area tes untuk latihan tantangan. WRC 1.0 lebih komprehensif daripada WRC 3. Beberapa kekurangan termasuk balapan malam yang terlalu gelap, ketidaksesuaian setir, dan memulai mode karier dari tingkat yang lebih rendah. Kesulitan bervariasi, dan beberapa tantangan jelas lebih sulit. Suara co-driver wanita digunakan dalam rally sejarah. Editor livery lebih baik daripada dalam game lain, seperti MotoGP 21 dan Dirt 5, tetapi Dirt Rally 2.0 memiliki dukungan VR, tidak seperti WRC 1.0. Dirt Rally 2.0 juga memiliki mode replay yang lebih baik untuk penggemar rally dan fotografer. Untuk kerusakan mobil, WRC 1.0 melakukan pekerjaan yang baik dalam mensimulasikannya, tetapi efeknya terbatas dibandingkan dengan Dirt Rally 2.0, di mana Anda benar-benar bisa merusak mobil, meskipun itu kurang terasa dalam penanganan. Kedua game memaafkan dalam aspek ini. Mengenai audio, suara mesin mobil WRC 1.0 direkam ulang untuk ketepatan, bersaing dengan baik dengan Dirt Rally 2.0. Ketika datang ke setir, WRC 1.0 umumnya menawarkan umpan balik yang lebih baik, meskipun kedua game ini mendapatkan manfaat dari aksesori. Meskipun tidak ada simulator yang sepenuhnya menangkap intensitas balapan nyata, mereka menawarkan keterampilan yang dapat dipindahkan antara game dan balapan nyata. Namun, tidak ada simulator yang dapat mereplikasi pengalaman nyata. Pada akhirnya, WRC 1.0 unggul dalam poin, tetapi kedua game memiliki kelebihannya masing-masing.